Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Pramudiansa, mahasiswa peserta uji kompetensi PPG Daljab periode 1 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sudah siap semuanya? Jangan lupa bukunya, alat tulisnya, kameranya dinyalakan ya. Dan kita mulai pembelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, bersyukur sama Allah bahwasanya hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar di tanah air tercinta ini walaupun dengan online ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan Ananda Gila. Sebaiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Gila. Alvin? Ada, Bu. Anum? Oke, terima kasih. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, silakan kalian sudah membuka kamera semua ya, agar lebih bersemangat lagi untuk memulai pembelajaran hari ini, ya. Mari kita dengarkan lagu Bendera ya, sebagai bentuk cinta tanah air kita. Ya, silahkan yang sudah hafal boleh sambil bernyanyi, ya, agar bersemangat. Semangat dong ya, pagi-pagi tetap semangat ya anak-anak. Oke, 11 IPS 1, semangat. 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 Yeay. Terima kasih. Semangat. Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Ainun, silahkan. Apa, Nak? Materi sebelumnya kita belajar definisi matriks, ordo matriks, sama transpose matriks. Apa itu, Nak? Matriks Definisi matriks. Ya, Bu. Matriks itu suatu himpunan bilangan dan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom dalam bentuk persegi panjang yang ditempatkan di antara dua tanda kurung biasa atau kurung siku. Terus kalau transpose matriks itu pertukaran baris dan kolom matriks. Baris jadi kolom, terus kolom jadi baris. Oke, bagus. Ainun keren sekali. Terima kasih Ainun. Bener ya? Kemarin kita belajar apa? Definisi matrik, ordo matrik, dan transpose matrik. Sama dengan yang Ainun sampaikan, matrik adalah himpunan bilangan atau variabel yang disusun dalam bentuk baris dan kolom, ya, dalam bentuk persegi panjang atau persegi yang ditempatkan di antara dua tanda kurung biasa atau siku, ya. Nah, kalau ordo itu baris kali kolom. Jadi materi sebelumnya itu adalah prasyarat untuk pelajaran hari ini ya. Jadi materi yang sebelumnya itu akan berkaitan terus dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya anak-anak, hari ini kita belajar kesamaan matriks, operasi penjumlahan dan operasi pengurangan matriks ya. Penjiwaan agama Islamnya, Quran Surat Al-Isra ayat 12. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, jadi melalui diskusi kelompok dan presentasi, ya, nanti kalian presentasi, ya, peserta didik dapat menentukan kesamaan matriks dengan teliti, sabar, dan percaya diri. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan teliti, sabar, dan percaya diri. Nah, setelah mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian, dan nanti mempresentasikan hasilnya, ya, diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kesamaan dua matriks, penjumlahan matriks,
dan pengurangan matrik dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, ya, serta memiliki sikap responsif, proaktif, berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, ya. Dan peserta didik dapat menyampaikan gagasan dengan jelas. Nah, penilaiannya bagaimana? Baik anak-anak, KKM-nya 75 ya, seperti biasa. Nah, aspek yang dinilainya apa saja? Yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Nah, sikap ini melalui pengamatan ya, selama pembelajaran Ibu mengamati kalian ya. Pengetahuannya yaitu kuis dan ulangan harian. Kuisnya nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, setelah selesai ya, soalnya di G-School ya. Jawabannya kalian kumpulkan di G-School dan di Google Classroom ya. Nah, keterampilannya yaitu penilaiannya pengamatan ketika kalian praktik LKPD ya. Ya, Bu. Baik ya. Nah, penerapan matrik dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah ya, jadi matrik dalam kehidupan sehari-hari itu pertama dalam ekonomi ya, untuk mempermudah dalam menganalisis mengenai masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel seperti biaya produksi, keuntungan ya, dan banyak lagi ya. Nah ya, yang kedua itu dalam bidang militer ya, itu dalam dunia spionase dan militer, pesan-pesan yang sering dikirim seringkali ditulis dengan menggunakan kode rahasia. Jadi hanya penerima yang memiliki kuncinya sehingga dapat membuat kode tersebut ya. Nah, kode atau tulisan rahasia tersebut disebut dengan kriptogram. Jelas ya anak-anak? Jadi matrik itu ada di sekeliling kita. Jadi penerapannya itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, hari ini pun penerapan matriksnya itu akan berhubungan dengan masalah ekonomi, yaitu tentang keuntungan, biaya produksi, harga jual ya. Jelas? Anak-anak 11 IPS 1? Jelas, Bu. Jelas. Nah, kan kalian perhatikan video berikut ini. Nah. Sekarang kita akan belajar tentang kesamaan matriks ya. Kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya pertama memiliki ordo yang sama. Kedua, elemen-elemen yang seletak atau bersesuaian pada kedua matriks juga sama. Ya, contoh ada matriks A, B, dan C. Ya, kita lihat. Matriks A, ordonya berapa? 2 kali 2 ya. Matriks B, itu juga 2 kali 2. Perhatikan ya video berikut ini. Juga 2 kali 2. Matriks B, kalau ordonya udah sama nih, kita cek elemennya seletaknya. Ya, 1, 1 ya. Yang ini 2 dengan negatif 3 tidak sama. 3 dengan 3 sama, 4 dengan 4 sama. Artinya matriks A dan B tidak ya, karena ada satu elemen matriks A ya dan B yang seletak ini tidak memiliki nilai yang sama, yaitu 2 tidak sama dengan negatif 3. Matriks A sama dengan matriks C? Cek ya elemen seletaknya, karena orangnya udah pasti sama nih. 1 dengan 1 sama, 2 dengan 2 juga sama, 3 dengan 3 juga sama ya seletaknya, 4 dengan 4 juga sama. Artinya apa? Matriks A dan matriks C sama karena anggota pada matriks A sama dan seletak dengan anggota pada matriks C. Jelas ya? Ini adalah 2. Jelas anak-anak? Nah, sekarang kita ke operasi aljabar matriks ya. Yang pertama, kita ke operasi penjumlahan. Ya,
Operasi penjumlahan pada matriks dapat dilakukan jika matriksnya mempunyai ordo yang sama. Ya, bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu menjumlahkan dengan menjumlahkan elemen yang seletak. Ya, nah, nih A1, A2, A3, A4, B-nya B1, B2, B3, B4 sehingga menghasilkan matriks seperti ini. Ya, nah dengan contohnya seperti ini ya. 3 tambah 11, 14, 5 ditambah negatif 3 itu adalah 2, 7 ditambah negatif 7 adalah 0, 2 ditambah 9 adalah 11. Ya, begitupun. Nah sekarang kita ke operasi pengurangan matriks ya. Dua matriks juga dapat dikurangkan ya jika mempunyai ordo yang sama ya, yaitu A dikurangi B itu dengan mengurangkan elemen yang seletak ya. Contoh A dikurang B, negatif 4 dikurang 6, negatif 10. 0 dikurang 4, negatif 4. 3 dikurang 2 adalah 1, 6 dikurang 4 adalah 2. Jelas ya? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Siapa? Firsyah. Oke, Firsyah Rara. Silakan anak soleh. Jadi kalau mengerjakan soal kesamaan matriks, artinya matriks kiri sama dengan matriks kanan dengan ordo yang sama ya, Bu? Iya, nak. Ya, jadi matriks kiri sama dengan matriks kanan. Ya, betul sekali Firsyah Rara. Baik, siapa yang bisa jawab nih? Syarat matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Saya, Ibu. Siapa? Dinda ya? Iya. Baik, sebentar. Syaratnya itu ordonya harus sama. Terus Ya. caranya dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak. Baik, terima kasih Dinda Amira. Jelas anak-anak? Jelas? Jelas, Bu. Baik ya. Paham, Baik Bu. anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang silahkan kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Ya, silahkan sekarang kalian unduh LKPD dan bahan ajarnya ya di Google Classroom. Sudah diunduh? Sudah belum? Saya sudah, Bu. Sudah. Saya sudah, Bu. Baik, kalau sudah, nah Ibu akan meng-share masalah 1. Ya, jadi kalian sudah mengunduh bahan ajar dan LKPD di Google Classroom-nya ya. Nah, sekarang silahkan Maryam Dewi untuk membacakan masalah 1. Jadi, ya, di dalam LKPD yang kalian unduh di Google Classroom, ada 3 masalah yang harus kalian selesaikan. Pertama, masalah 1 tentang kesamaan 2 matriks, ya. Yang kedua, masalah 2 tentang konsep penjumlahan matriks, dan yang ketiga adalah konsep pengurangan matriks, ya. Nah, silahkan kalian amati ketiga masalah tersebut. Nah, sekarang untuk yang pertama silahkan Maryam Dewi untuk membacakan masalah 1. Pada semester ganjil ini, Azam dan Razik mendapatkan tugas untuk melakukan suatu penelitian di sebuah toko bakery yang diproduksi langsung di dapur toko tersebut pada hari yang berbeda. Mereka mengamati beberapa bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan roti. Pada penelitian hari pertama, mereka didampingi oleh seorang kepala produksi. Kepala produksi memberi tugas untuk mencatat bahan baku roti yang berbeda pada hari ini dan hasil pencatatan harus diserahkan sore harinya. Daftar yang harus dicatat meliputi produksi 3 jenis roti, yaitu brownies, bolu, pastry, berupa tepung terigu, telur, dan gula. Lanjut. Pada sore hari, mereka menyerahkan hasil pencatatan pada kepala produksi. Kemudian kepala produksi mencocokkan hasil catatan Azam dan Razik dengan catatan miliknya.
Catatan Azam di dapur toko bakery. Baik. Kalian Bahan amati baku. masalahnya ya. Ya, silakan lanjut. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat brownies yaitu 50 kg tepung terigu, 75 kg telur, dan 40 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat bolu yaitu 30 kg tepung terigu, 20 kg telur, dan 15 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat pastry yaitu 15 kg tepung terigu, 30 kg telur, dan 15 kg gula. Ya, itu baru catatan Azam ya. Lanjut. Sekarang Raji. Catatan Razik di dapur toko bakery. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat brownies yaitu 50 kg tepung terigu, 60 kg telur, dan 40 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat bolu yaitu 33 kg tepung terigu, 20 kg telur, dan 15 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat pastry yaitu 16 kg tepung terigu, 30 kg telur, dan 15 kg gula. Catatan kepala produksi di dapur toko bakery. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat brownies yaitu 30 kg tepung terigu, 75 kg telur, dan berapa 40 brownies yaitu 50 kg tepung terigu, 75 kg telur, dan 40 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat bolu yaitu 30 kg tepung terigu, 20 kg telur, dan 15 kg gula. Bahan baku yang diperlukan untuk membuat pastry yaitu 15 kg tepung terigu, 30 kg telur, dan 15 kg gula. Oke, baik. Terima kasih Ananda Mariam Dewi ya. Nah, setelah kalian mengikuti langkah-langkah, nanti kan ajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, dari yang tadi Mariam Dewi bacakan, silakan kalian kumpulkan informasi yang kalian harus sesuaikan ya dengan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kalian masing-masing di dalam breakout. Baik anak-anak, Ibu akan bagi kelompok. Silahkan setelah ini kalian masuk ke breakout masing-masing. Kelompok 1 ada Rian, Gilang, Gayatri, Firsyah, Ataya, ya, Kodunisa ya, Ataya, Kodunisa. Jelas anak-anak? Baik anak-anak, silahkan kalian memasuki breakout kelompok masing-masing ya. Silahkan kalian kerjakan masalah 1 sampai masalah 3 ya. Untuk presentasi, kelompok 1 mempresentasikan masalah 1, kelompok 2 mempresentasikan masalah 2, dan kelompok 3 mempresentasikan. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana anak-anak? Ada yang menanyakan? Alhamdulillah lancar, Bu. Lancar, sudah sampai mana? Masalah 1 sampai masalah 3 ya. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Silahkan. Sudah sampai mana Gilang? Ya, Baru ini, Bu, sampai masalah 1. Masalah 1. Oke. Di kelompok ini siapa yang akan nanti presentasi? Nanti saya, Bu, yang presentasi. Oh iya, oke. Nanti silahkan. Lanjutkan ya. Ibu akan ke kelompok yang lain dulu. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik. Oke. Ibu akan join ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kelompok 2? Ada masalah? Ada yang mau tanyakan? Gimana hasil diskusi kalian? Gimana, Ren? Ini yang untuk masalah 3 itu fungsinya keuntungan dicari terlebih dahulu. Iya, dicari dulu ya. Ada yang tahu di kelompok ini fungsi keuntungan itu rumusnya apa? Dari yang kalian tahu apa keuntungan? Di sana ada harga jual dan harga produksi. Jadi apa rumus keuntungannya? Harga jual dikurangin harga beli, Bu. Harga jual dikurangi harga beli. Di situ harga belinya apa, Nak? Harga jual dikurangi harga beli, Bu. Iya, di situ kan diketahuinya harga produksi, bukan harga beli.
Jadi berarti dikurangi harga produksi, Bu. iya betul ya. Karena di sini diketahuinya harga produksi. Jadi fungsi keuntungan itu harga jualnya dikurangi harga produksi. Ada lagi yang bertanyakan? Silahkan. Ada yang bertanyakan? Siapa lagi? Jadi dikerjakan, Bu. Oke. Jangan, Bu. Ya, bagaimana yang lain? Jangan ada, Bu. Nggak ada. Oke, ya udah silahkan ya. Kerjakan dengan teliti ya. Di sini ada harga jual dan harga produksi ya untuk masalah nomor 3. Jadi siapa yang presentasi hari ini? Berarti saya, Bu. Saya. Oke. Oke, ya udah terima kasih ya kelompok 2. Ya, silahkan kalian diskusikan kembali ya yang teliti ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelompok 3. Waalaikumsalam, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Bagaimana? Ada kesulitan? Apa ada yang kurang dipahami dari masalah 1 sampai masalah 3 untuk kelompok 3? Saya mau tanya yang masalah 2. Ya, sebentar. Masalah 2. Kenapa masalah 2, Nak? Kan masalah 2 itu kan total produksi. Jadi kita jumlahinnya satu-satu ya, Bu, setiap anggota. Iya, karena itu setiap anggota kan. Jadi kalian jumlahkan satu-satu ya, Nak ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ini, Bu, saya kan udah hitung, tapi kok hasil jawaban saya beda ya sama Ainun. Coba cek kembali jawaban Ainun sama Hanum. Barangkali mungkin ada yang salah menghitung karena memang dalam pengerjaan matriks itu sangat diperlukan ketelitian dan kesabaran ya anak-anak. Kayak gimana Tantan, Dinda? Bisa dikerjakan? Ada masalah, Din? Oke. Jadi kelompok ini nanti siapa yang akan presentasi? Nah, nanti saya, Bu, yang presentasi. Oke, Ainun. Ya udah silahkan lanjutkan. Nanti kembali ke room utama ya. Sebentar lagi kalian kembali ke room utama. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan kelompok 1 presentasi. Siapa kelompok 1 tadi presentasi? Saya, Bu. Rian. Oke, Rian, silahkan. Di share screen ya. Sebentar ya, Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Fernaldi, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari catatan Azam yang saya dapatkan adalah untuk membuat brownies, Azam membutuhkan 50 kg tepung terigu, 75 kg telur, dan 40 kg gula. Untuk membuat bolu, membutuhkan 30 kg tepung terigu, 20 kg telur, 15 kg gula. Untuk membuat pastry, 15 kg tepung terigu, 30 kg telur, dan 15 kg gula. Sedangkan kemudian untuk A, saya akan memisahkan informasi dari Azam sebagai matriks A, informasi dari Razik sebagai matriks B, dan informasi dari kepala produksi sebagai matriks C. Matriks A dapatkannya adalah 50, 30, 15, 75, 20, 30. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah matriks A tidak sama dengan matriks B. Matriks A, tapi matriks A sama dengan matriks C. Matriks B jika dibandingkan dengan matriks C, matriks B tidak sama dengan matriks C. Jadi kesimpulannya matriks A dan matriks C. Matriks A bisa sama dengan matriks C karena ordernya sama dan anggota atau elemen yang seletak juga sama. Oke, sebentar. Yang lain bagaimana? Kelompok 2 dan 3 sama semuanya? Atau lanjut dulu? Silakan Rian lanjut dulu. Ya, oke lanjut dulu katanya. Sip. Untuk nomor 2, diketahui matriks A 20, 15, 4, 6, 4, A, 7, 5, 2, B. Dan untuk B dan matriks B-nya 4A, 15, 4, 6, 4, B, 7, 5, 2, 5, C. Jika matriks A sama dengan B, maka A plus B min C adalah informasi yang saya dapatkan adalah 20 sama dengan 4A. Informasi pertamanya. Nah, berarti artinya A sama dengan 20 dibagi 4 atau sama dengan 5. Kemudian informasi kedua yang saya dapatkan adalah min 4A sama min 4B, yang artinya A sama dengan B. Berarti artinya A dan B memiliki nilai yang sama, yaitu 5. Kemudian B sama dengan 5C.
saya dapat bahwa B itu 95, maka 5 95C dan C 91. Jadi A tambah B min C sama dengan 5 tambah 5 dikurang 1 sama dengan 9. Gimana kelompok lain? Ada yang memberikan pendapat lain atau mungkin memberikan sanggahan terhadap masalah 1? Silakan kelompok 2. Sama, Bu. Sama, oke. Jadi nggak ada pendapat yang lain ya dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Iya, sama juga Bu. Kesimpulannya sama, ordonya harus sama dan elemennya harus tetap yang sama. Oke anak-anak, baik. Berarti semua jawaban kelompok 1 sampai kelompok 3 untuk masalah 1 jawabannya sama ya. Nah, Ibu juga sudah menghitung ya, jawabannya memang betul ya. Jawabannya sesuai yang tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Baik, sekarang kita sebelum ke kelompok 2, kita aplaus dulu ya. Terima kasih kelompok 1. Makasih ya Rian dan semuanya. Oke, silahkan sekarang siap-siap kelompok 2 untuk Saya, Bu. Oh, Aldi. Silakan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Oke, dijumlahkan sebentar. itu kita Nomor 1 ordonya berapa? Nah, ordonya belum ditulis ya? 1. Ya, nomor 1 iya, kan Bu. matik dengan lengkap dengan ordonya ya. Jadi kalian mungkin kurang teliti tadi ordonya tidak ditulis. Oke, Ibu lanjut langsung aja tanya. Aldi, mau matriks A ordonya berapa? 2 kali 3, Bu. 2 kali 3 ordo apa? 3 kali 2, Bu. Iya, ya. Ordo itu adalah baris kali kolom ya. Kolom. Berarti matriks A 3 kali 2. Matriks B 3 kali 2 juga, Bu. matriks C 3 kali 2 juga, Bu. Sama. yang lain Gayatri sama tidak? Matriknya ordonya 3 kali 2 juga? Sama nak? Matriksnya? Iya. Oke ya. Jadi hati-hati ya nak ya, teliti. Jadi tadi kurang harusnya dengan ordonya. Berarti ordonya tadi belum lengkap di tulis ya. Ini cari ordonya itu. Ordo A itu 3 kali 3. Terus ordo C itu juga 3 kali 3. Terus ordo A itu berarti sama dengan ordo C. Oke, nomor 3 lanjut. Nomor 3 itu jadi jawabannya langsung B tambah C sama dengan 1, 2, min 3, 2, 1. Tahu? Oke, B tambah C. Menjawab pertanyaannya gimana? Apakah kalian dapat menentukan? Nggak bisa, Bu, jawabannya, Bu. Oh, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Alasannya apa? Karena ordo B tidak sama dengan ordo C. Oke, lanjut nomor 4 gimana? Jadi ordo B itu tidak sama dengan ordo C. Oke. Nomor terakhir? Berarti syaratnya itu syarat 2 matriks bisa dijumlahkan jika ordonya sama ya. Oke. Baik, terima kasih Renaldi. Ya, kita ke kelompok yang lain. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1. Ada pendapat yang lain kelompok 1 dan kelompok 3? Kelompok 1 siapa tadi kelompok 1 ya? Kelompok 1 itu adalah Tadi saya ada yang beda, Bu. Salah ngitung. Oh, beda. Yang mana, Nak? Tapi kamu tadi ordonya betul kan ya? Kalau tadi kan Renaldi ordonya kurang. Iya. Oke. Tapi udah hitung lagi kok. Benar dihitung jawabannya sama. Oke, sip. Oke, Dinda, terima kasih. Oke, kita aplaus ya buat kelompok 2. Yeay. Terima kasih Renaldi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Ini tabel harga produksi dan harga penjualan dari setiap outlet untuk 3 menu di atas. Ya. Untuk tabel harga produksinya, di Bandung whole chicken original itu 93.000, di Makassar 101.000. Untuk whole chicken crispy di Bandung 91.000, di Makassar 97.000. Untuk wing bucket original di Bandung 62.000, di Makassar 66.000. Ini harga jualnya. Di Bandung whole chicken original itu 108.000, di Makassar whole chicken original 114.000.
untuk whole chicken crispy di Bandung 101.000, di Makassar 109.000, dan wing bucket original di Bandung 67.000, di Makassar 70.000. Di sini pertanyaannya keuntungannya. Keuntungan itu harga jual dikurang harga produksi. Untuk misalkan matriks A itu mewakili tabel biaya produksi, matriks B mewakili tabel harga jual, dan matriks C mewakili keuntungan. Untuk pengurangan matriks A dengan matriks B, hasilnya itu matriks C yaitu 15.000, 13.000, 10.000, 12.000, 15.000, dan 4.000. Hubungan antara matriks A, B, dan C itu pengurangan matriks B min A, hasilnya matriks C. Bagaimana cara mengurangkan dua matriks? Caranya itu kita mengurangi elemen yang seletak. Terus pengurangan matriks B sama matriks C itu nggak bisa dikurangin karena ordo matriks B sama ordo matriks C itu nggak sama. Yes. Kemudian syarat dua matriks dapat dikurangi itu ordonya harus sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendapat lain kelompok 2? Sarah, Mariam? Sama juga Bu, cuman kelompok kami kesimpulannya kurang lengkap, hanya mengurangkan saja. Jadi kami tambahkan dengan mengurangkan anggota yang seletak. Oke, good. Oke, terima kasih kelompok 3 ya. Ya, oke. Baik, anak-anak, Ibu sudah menghitung semua keseluruhan jawaban kalian ya. Kita cek ya apakah benar atau tidak perhitungan kita dengan GeoGebra. Baik, kita akan hitung penjumlahan dan pengurangan matriks dengan GeoGebra ya. Baik, anak-anak, kita akan menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks dengan GeoGebra ya. Pertama, kita input dulu anggota matriksnya ya. Untuk soal nomor masalah 2 ya. 1960 3820 1240 2460 921 1540 ya. Setelah itu kita blok, klik kanan, klik matriks ya. Ini matriks M1 ya. Nah, yang kedua kita input juga yang cabang Tegal ya. Tadi cabang Pemalang 2960 matriksnya 4220 3240 2960 820 1640 ya. Kita blok matriks. Nah, gimana cara menghitung penjumlahan matriksnya? Itu M1 tambah M2. Selesai. Kita cek jawabannya. Sama ya dengan yang tadi kita hitung dengan cara manual ya. Oke, sekarang kita ke salah 3, yaitu pengurangan matriks ya. Cocok ya perhitungan kita dengan terima kasih dengan perhitungan GeoGebra ya. Berarti sudah dicek ya dengan GeoGebra, ternyata hasilnya sama anak-anak. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan dari masalah 1 sampai masalah 3? Oke, silakan. Kesimpulannya itu kesamaan matriks di mana matriks A sama dengan B jika ordonya sama, matriksnya bisa dikurangkan atau dijumlahkan. Ketika ordonya sama dengan cara menjumlahkan dan menggunakan anggota atau elemennya harus terletak. Oke, betul sekali Renaldi. Jadi hari ini kita belajar apa? Dari masalah 1 sampai masalah 3, kita belajar kesamaan matriks ya, penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kesamaan matriks syaratnya harus ordonya sama ya. Betul? Nah, matriks juga bisa dikurangkan atau dijumlahkan itu dengan syarat ordonya sama. Dan yang kedua, caranya adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen yang seletak ya. Jelas semuanya anak-anak? Oke anak-anak, alhamdulillah ya.
Jelas, kegiatan presentasinya hari ini sudah berjalan dengan lancar dan Ibu sudah melihat kalian sangat aktif dalam pembelajaran ini ya. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, untuk mengetahui kemampuan kalian, silahkan kalian buka G-School-nya. Saatnya kuis. Silahkan buka G-School-nya dan jangan lupa caranya kumpulkan ke Google Classroom ya. Waktunya hanya 10 menit. Silahkan. Link yang terakhir Ibu berikan ya. Sudah ada semuanya? Gayatri, Renaldi, Farah, Hanum, Firsyah, Ainun, Gilang, yang lainnya. Ayo silahkan yang lainnya segera join, waktunya hanya 10 menit saja. Silahkan caranya dikumpulkan ke GCR ya. Jadi Ibu akan menilai dua nilai cara dan nilai di G-School. Oke, ya ini nilai PG-nya ya. Silahkan caranya kalian kerjakan dan kumpulkan ke Google Classroom. Oke, waktunya sudah habis. Nah, sebelumnya Ibu akan kembali bertanya. Jadi, apa yang kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Siapa? Gayatri ya? Ya, silakan Gayatri. Hari ini kita belajar kesamaan matriks, penjumlahan, dan pengurangan matriks. Oh iya, jadi gimana kesamaan matriks itu gimana, Gayatri? Matriks A sama dengan matriks B jika apa? Jika ordonya sama. Ordonya sama, ya betul sekali ya nak ya. Jadi hari ini kalian belajar kesamaan matriks ya, dan penjumlahan pengurangan matriks. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan matriks syaratnya apa Gayatri? Jika ordonya sama dengan cara menjumlahkan anggota atau elemen yang seletak. Oke, betul sekali ya. Jadi Ibu beri penguatan ya. Jadi hari ini kita belajar kesamaan matriks. Matriks A sama dengan matriks B jika ordonya sama ya. Nah, matriks bisa dikurangkan atau bisa dijumlahkan dengan syarat ordonya harus sama dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan anggota atau elemen yang seletak. Nah, sekarang apa yang masih kalian belum paham? Ada nggak yang masih belum kalian paham? Gilang? Alvin? Firsyah? Dinda? Ica? Mariam? Ada yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya? Sudah Bu, sudah paham. Sudah paham. Jadi gimana Gilang? Sekarang jadi tambah paham tidak? Jadi paham Bu. Alhamdulillah udah paham Bu setelah pengerjaan kuis LKPD dan pembahasannya. Oke, terima kasih Dinda ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian ya, pengetahuan dan pemahaman kalian. Nah, buat tugas di rumah, kalian lihat lagi di GCR ya, ada 5 nomor tugas buat di rumah. Nah, materi selanjutnya adalah perkalian matriks ya, anak-anak. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah habis, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan Gilang pimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita menutupi pelajaran hari ini, sebaiknya kita dulu doa dimulai. Amin ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih Gilang. Itu dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan ya.